Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Kultum kita akan melanjutkan dari materi kitab hadis Riyadhus Shalihin bab tentang berpakaian. Pada hadis berikut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarah." Suatu ketika ada seorang lelaki yang sholat dengan menyengserkan, bahasa Betawinya itu nyengserin sarungnya melewati mata kaki. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, idhab fatawadda, pergilah dan berwuduklah engkau. Kemudian sang lelaki tadi pergi dan berwuduk, kemudian datang kembali, idhab fatawadda, pergi dan berwuduklah kembali. Kemudian setelah diperintahkan 2 kali oleh Rasulullah, sang laki-laki tadi bertanya, "Ya Rasulullah, malaka amartahu ayyatawadda'a thumma sakata'an." Wahai Rasulullah, kenapa dengan Anda memerintahkan lelaki tersebut untuk berwudu kemudian Anda diam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana yusolli wa huwa musbilun izarah." Karena dia sholat nyengserin atau menjuntaikan sarungnya. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbil, dan sungguh Allah tidak akan menerima sholat seorang yang menyengserkan atau menjuntaikan sarungnya melebihi mata kaki. Nah, pada kalimat innahu kana yusolli wa huwa musbilun izarah ngundang analisa dari para ulama, macam-macam tuh kesimpulannya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan lain sebagainya. Yang agak ekstrim adalah saudara-saudara kita yang kalau celana atau anu itu kan di atas mata kaki. Nah, itu yang memegang pendapat seperti itu. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah misalnya di kalangan madhab syafi'i, itu adalah hukumnya makruh. Ini hadis ini kalau digunakan untuk ini, pernah hadis ini digunakan oleh seorang yang pahamnya ekstrim. Ada celana, ada orang sholat terus melewati mata kaki, nggak sah sholatnya, langsung kayak gitu. Waduh, itu kan, nah ini pemahaman-pemahaman seperti ini hadis itu harus dikaji. Maka di forum seperti ini saya hadisnya pendek Pak Tosim, namun saya menganalisa hadis ini mukobalah perbandingan dari satu kitab ke kitab yang lain itu kan nggak gampang. Ini soalnya masalah hukum. Masalah hukum itu harus betul-betul rujukannya jelas. Nah, ternyata alasannya Allah tidak menerima sholat orang yang pakaiannya melewati mata kaki itu adalah karena sombong. Karena apa? Karena sombong. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh untuk berwudu. Di antara alasannya adalah sombong itu termasuk durhaka. Wa man kana waqa'a maksiatan, siapa yang terjatuh dalam maksiat, fa innahu yu'maru bil wudu was shalah, dia diperintah untuk berwudu dan salat. Fa innal wudu'a yudfi'u hariqal maksiyah, karena wudu itu akan memadamkan api maksiat. Kemudian waqalat Thayyibi, Imam At-Thayyibi rahimahullahu ta'ala berkata, di antara atau barangkali di antara rahasianya dia diperintah untuk berwudu adalah dia agar bersuci, dan hendaknya dia berpikir tentang sebab diperintahkan oleh Rasulullah. Terus dia merenung terhadap keburukan apa yang telah dikerjakan. Jadi di antara kemudian, dan sungguh Allah dengan berkahnya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi taharati zahir,
huru batinuhu minat takabbur wal khuyala. Jadi ketika kita berwudu, hakikatnya itu membersihkan sesuatu yang lahiriah, hakikatnya adalah batin kita juga dibersihkan. Jadi ternyata wudu itu adalah untuk memadamkan api maksiat. Orang kalau banyak berwudu, menjaga wudu, insya Allah akan terhindar dari yang namanya maksiat. Baik itu maksiat yang lahiriah, lebih-lebih nanti adalah maksiat yang sifatnya kesombongan. Nah itu yang perlu untuk diambil pelajaran, bahwa berwudu itu adalah untuk membentengi manusia agar tidak terjatuh di dalam maksiat. Di antara ayat yang menarik adalah dalam akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap-siagalah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian bisa mendapatkan kemenangan atau beruntung. Warabitu di sini makna dasar tafsirnya adalah bersiap-siap di perbatasan agar kita tidak diserang oleh musuh. Nah, kalau sekarang itu kan kita diwakili oleh TNI kita. Namun di antara maknanya yang lain adalah bertahan itu adalah menjaga wudu. Dan di dalam hadis itu dijelaskan, wala yahfidhuha wala yuhafidhuha illa mu'minun. Orang yang senantiasa menjaga wudu itulah yang berpotensi akan menjadi orang mukmin yang sejati. Jadi makanya bapak-bapak kalau mau tidur, Pak Ade mau tidur itu berwudu. Adapun nanti mau tidur ngantuk banget itu terus buang angin dan segala macam, ya sudah. Pokoknya kita mau tidur itu berwudu. Saya dulu ketika ngaji itu diajarin untuk menjaga wudu. Wah, luar biasa itu Pak Tosim. 3 hari 3 malam itu diusahakan untuk nggak maksiat. Lagi enak-enak tidur, tiba buang angin, wudu lagi, sampai mohon maaf, ini rasanya orang kalau menjaga wudu kayak hilang dari dunia. Dalam arti itu hati kita itu benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nonton TV aja perasaannya maksiat udah. Padahal zaman dulu nonton TV kan biasa-biasa, perasaannya maksiat karena hati kita terjaga. Nah sekarang gimana? Amblas itu, bablas angin ya kan. Sifat takut seperti itu sekarang sudah berkurang lah. Wong maksiatnya nggak di TV, maksiatnya di HP kan kayak gitu. Tantangannya semakin berat. Kalau dulu menghindar dari TV, tapi kalau sekarang mau dihindari TV malah masuk dalam kamar. Maka dari itu di antara untuk membentengi diri dari maksiat adalah berwudu. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.